Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan bagaimana konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7, adapun materi yang ingin saya sampaikan yaitu ini fasilitator kita. Yang satu adalah Pak Marianto MPD, pengajar praktik kita adalah Pak Iswanto Eskom. Nah, ini pun anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Bu Retno SPD SMA Negeri 1 Tangen. Yang kedua adalah saya sendiri, Guncor SPD SD, saya dari SD Negeri Galas 1. Febriana SPD SD dari SD Negeri 2. Yuli Mariani SPD dari TKIT Az-Zahra, dan satu lagi teman kami Pamungkas Raharjo SPD SDN Cikawal 3. Lanjut, kami mengadopsi relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap gotong royong dan masuk dengan pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, kebinekaan global. 3, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan satunya lagi masuk dalam bergotong royong. Lanjut. Apa kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini, di daerah kami, kami melihat bahwa masih banyak gotong royong atau sambatan yang masih berada di lingkungan kami. Yang satu adalah yang sering kita tahu adalah sambatan. Sambatan adalah kegiatan gotong royong yang sering dilakukan di daerah-daerah pedesaan yang ada di berbagai wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Di Sragen, sambatan sering dilaksanakan ketika ada warga yang akan membangun rumah, membangun jalan, membangun fasilitas umum lainnya. Lanjut. Ada juga hajatan atau kumpul karnan. Itu biasanya terjadi sebelum ada acara hajatan nikah, ya. Hal-hal yang positif yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di daerah kami itu sesuai dengan sosiokultural, yang itu peduli antar sesama, menanamkan rasa kekeluargaan, satu lagi menolong antar sesama, dan gotong royong. Nah, ini sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yakni pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, bagaimana nantinya penerapan gotong royong atau sambatan ini diterapkan di pembiasaan untuk peserta didik. Lanjut. Nah, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nah, kelompok kami menjawab adalah gotong royong. Gotong royong itu sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara jika dikontekstualkan dengan budaya nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah. Akan menjadi penguatan karakter terhadap murid sebagai individu dan sebagai warga masyarakat dalam membentuk sikap positif dan kesempurnaan budi pekerti. Karakter luhur daerah menjadikan sebuah budaya dalam tumbuh anak secara holistik seimbang dalam menghadapi kodrat alam atau kodrat zaman. Nah, di sini kami menjelaskan bahwa gotong royong itu sangat lekat dengan unsur kebudayaan di daerah kami, terutama Sragen, yang masih berkembang sampai sekarang, masih berjalan sampai sekarang.
Nah, bagaimana refleksinya nanti ke anak itu dengan adanya pembiasaan di slide selanjutnya. Nah, di sekolah kami itu menanamkan nilai-nilai gotong royong di sekolah itu dengan cara berbagai macam ya. Yang pertama adalah membangkitkan kesadaran pada murid. Ya. Kalau anak tidak disadarkan dari awal dari dini, tidak akan menjadikan pembiasaan ke depan. Ya, di sini ada gambar yaitu siswa sedang menyapu, terus satu lagi siswa sedang berbagi donasi untuk warga sekitar. Yang kedua, memperbanyak kegiatan bersama. Gotong royong itu dilakukan dengan cara bersama-sama sehingga tumbuh kekuatan untuk kedepannya menjadi lebih baik. Ya. Menumbuhkan empati sosial, yaitu dengan cara bersama-sama pengumpulan dana dengan cara gotong royong itu akan menumbuhkan rasa empati untuk memberi seperti itu. Lanjut, memberi keteladanan. Kami sebagai pendidik harusnya memberi keteladanan pada murid sehingga anak-anak nantinya itu dapat ada contoh untuk melakukan kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Lanjut. Nah, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kami sepakat bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks lokal budaya ini adalah kita memakai asas trikon, ya, kontinuitas, konvergensi, konsentris. Ya, adanya komunikasi, adanya kebersamaan, tolong menolong, kesetaraan gender dan kesatuan. Nah, asas trikon ini menjadi prinsip perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Bila mana penguatan pembiasaan anak itu diutamakan adalah gotong royong. Jadi anak nanti itu akan terbiasa, yang akan terbiasa untuk masa depannya nanti. Ketika hidup bermasyarakat, mereka dapat berkumpul dengan masyarakat, bergotong royong, yang pembiasaannya dari sejak dini seperti itu. Ya, terima kasih itu. Ya, lanjut. Nah, bagaimana aksi nyata yang kami lakukan di sekolahan dari kelompok kami adalah hal-hal terkecil, yaitu pembagian regu piket kelas. Nah, ini gambarnya. Lanjut. Kegiatan pengumpulan dana. Nah, kita melakukan penggalangan dana seperti korban bencana alam, pembagian masker pada COVID kemarin, seperti itu. Lanjut, kegiatan Jumat bersih dan literasi. Ya, kita lakukan tiap Jumat bersih itu untuk membersihkan lingkungan. Nah, kerja bakti itu mencerminkan gotong royong. Nah, kalau anak terbiasa dengan seperti itu, maka hidup di masyarakat nanti akan terbiasa dengan hal yang baik, budi pekerti, yang sikap peka terhadap lingkungan, bagaimana membantu sesama, bagaimana membantu lingkungan supaya nanti itu bekal untuk masa depannya. Ya, terima kasih itu dari kami, dari kelompok kami. Bila mana ada kurang atau kesalahan kata mohon dimaafkan, nanti bisa ditanggapi yang lain. Terima kasih.